Masuklah kita ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah pembahasan kitab Arba'in fi Usuluddin yang ini akan dibawakan dan dibacakan dan juga dijelaskan oleh Tuan Guru kita Abu Kiai Haji Supriyadi. Jadi dimohonkan sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk HP-nya di silent, ya didengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa liwalidaina khususan limuallifi hadzal kitab al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi
Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu amat sangat luar biasa banyaknya hingga kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Semoga Allah menolong kita untuk senantiasa mampu mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bahkan nikmat sekecil apapun, dan semoga kesyukuran kita atas nikmat Allah akan mendatangkan tambahan nikmat sebagaimana apa yang difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh tiada nikmat yang paling sempurna yang dijanjikan Allah kepada kita hambanya kecuali satu ketika kita saat menghembuskan napas terakhir kita, Allah seru kita sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Kamu ridho kepadanya, mardiyah, dan kamu pun diridhoi olehnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang kucintai, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Semoga kelak kita diseru oleh Allah sebagaimana firman-Nya, kita ridho kepadanya, Allah ridho kepada kita, dan Allah akan mengkelompokkan kita ke dalam hamba-hamba yang dicintainya. Pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga insyaallah dengan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kita dengan Rasulullah, berada di dalam barisan Rasulullah, berada di bawah bendera Rasulullah, bersama dengannya dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama panitia dan tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak. Enggak apa-apa Pak,
Walaupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpinnya wanita, tapi saya selalu suka lebih mendahulukan ibu-ibu dari bapak-bapak. Di Masjid Darul Haq sampai bapak-bapaknya cemburu, kok ibu-ibu aja yang dipanggil, kami nggak dipanggil. Ya nggak apa-apa, ibu-ibu ini kalau nggak dipanggil nanti cerita sendiri. Ibu-ibu ini kalau nggak diajak cerita sendiri sama kawannya. Makanya saya suka cerita-cerita manggil-manggil ibu-ibu. Bu, sehat bu? Pasar 13 hadir? Alhamdulillah. Jalan Sejati hadir? Hadir, alhamdulillah. Tambak Rejo hadir? Ya. Nah, Iman. Enggak hadir, Wan. Tambak Rejo ibu-ibunya enggak hadir ya. Pasar 7 Bengkel Jalan Sempurna hadir? Enggak hadir. Enggak hadir ya. Jalan Bejo hadir? Alhamdulillah. Bandar Khalifah hadir ya. Pasar 11 hadir? 2 orang. 2 orang mewakili 2 orang. Alhamdulillah ada yang hadir. Mana lagi? Bandar Setia? Alhamdulillah. Pengajian Bu Ning hadir? Oh paling kenceng. Ya. Mana lagi? M Saman hadir? M Saman hadir? Hadir, alhamdulillah. Kalau bapak-bapaknya nggak usah dipanggil-panggil, karena nggak dipanggil pun datang. Nah, ibu-ibunya mesti dipanggil baru hadir. Alhamdulillah. Kuala Tanjung Batubara hadir? Alhamdulillah. 10 mobil. Bannya aja. Ya. Baik. Kami ada rencana mau ke Kuala Tanjung nanti minggu keempat, Sabtu keempat bulan depan. Siapa-siapa yang mau hadir, siapa yang mau ikut, informasi sama Ustaz Jaman. Mau dibikin di sana pengajian akbar di sana. Jadi nggak di sini aja akbar, Kuala Tanjung akbar juga sana nanti insya Allah. Asal tuan rumahnya nggak muak aja nengok kami ke sana. Baik. Alhamdulillah, kajian tasawuf kita ini terdiri dari 3 bab. Pertama takhalli, kedua tahalli, baru kemudian tajalli. Tajalli itu buahnya. Takhalli itu apa? Takhalli itu artinya membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji atau sifat-sifat mazmumah yang tercela. Sifat-sifat mazmumah ini atau akhlakul mazmumah ini diibaratkan dia adalah najis maknawi. Seperti kalau kita sholat dalam kajian fikih, syarat sah sholat salah satunya harus suci tubuh, pakaian yang kita bawa dalam sholat, tempat kita sholat harus suci dari najis. Begitu juga lah untuk sah hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati pun nak dibersihkan dari najis. Apabila yang suci dari najis sebatas yang zahir, maka sah ibadah zahir kita. Tapi kalau batin kita tidak suci dari najis maknawi, berarti belum sah ibadah batin kita kepada Allah. Seperti halnya apabila anggota tubuh kita ada terkena najis, lalu kita sholat, dipastikan sholatnya tidak sah secara fikih, maka begitu pun secara tasawuf,
hati kita itu tidak sah menghadap kepada Allah apabila hati itu masih ada najis-najis maknawi. Apa itu najis maknawi? Najis maknawi itulah sifat-sifat mazmumah tuh, sifat-sifat yang tercela, yang para ulama sufi mengistilahkan dengan tahalli. Halli itu mengosongkan, membersihkan, tazkiyah, mensucikan hati dari segala sifat-sifat yang tercela. Apabila ini masih ada dalam hati kita, berarti belum sah secara batin, secara ruhiyah, secara hati kita menghadap kepada Allah. Makanya nggak usah heran, kok payah kali yang khusyuk ini. Padahal Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, bahagialah orang-orang yang beriman. Yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi yang khusyuk itulah yang aflah, yang beruntung, yang bahagia. Cemana bisa khusyuk? Khusyuk itu kan hati. Kalau hati masih terkotori dengan najis-najis maknawi, maka payah itu khusyuk itu. Nah, ini kita rasakan semua ini. Inilah pada hari ini kita nak tahu mana-mana najis yang mau dibersihkan. Setelah itu baru kita hiasi hati dari dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat mahmudah, sifatnya rasul-rasul. Supaya apa? Supaya Allah tajalli pada hati kita, supaya nyata keagungan Allah dalam hati kita, supaya nyata kebesaran Allah dalam hati kita, sehingga apa yang kita baca Allahu Akbar, memang begitulah yang ada dalam hati dan pikiran kita, bukan mulut kita yang Allahu Akbar sementara di hati kita ada yang akbar dari akbarnya Allah. Berarti berbohonglah kita sama Allah. Jadi untuk proses tajalli itu nyata Allah dalam hati kita. Maksudnya apa? Nyata kebesaran Allah, nyata keagungan Allah, nyatalah semua kemuliaan Allah dalam hati kita, sehingga kita betul-betul mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Apabila dua hal ini dulu prosesnya. Pertama, bersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, hiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Dua inilah yang mau kita kerjakan. Inilah tugas hamba. Apabila dua ini sudah selesai, maka secara otomatis dengan sendirinya insya Allah, Allah pun akan menganugerahkan tajalli itu dalam hati kita. Baru betul, baru benar yang kata Nabi ketika saat ditanya, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, beritahukan kepada aku tentang apa itu ihsan. Yang bertanya malaikat Jibril. Lalu Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seolah-olah kau melihat akan Allah. Itulah tajalli itu, syuhud tajalli Allah dalam hati seorang hamba, sehingga nampak betul-betul kebesaran Allah itu. Tak nampak lagi yang lain, tak terlihat lagi di hatinya wujud yang lain selain Allah. Maka hatinya selalu bersama dengan Allah. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Ini makom musyahadah, ini makom para nabi, makom para wali-wali, wali Allah. Kalau kita wali murid belum bisa sampai kemari. Makanya direndahkan lagi, fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa merasakan seolah-olah kau melihat Allah, fa'innahu yaraka, yakini dan rasakanlah keyakinan itu dalam hatimu, sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat akan engkau. Ini namanya makom muraqabah, merasa diri selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini payah kita rasakan apabila dua hal itu belum. Pertama, tahliyahnya belum.
membersihkan hati dari sifat yang mazmumah, yang tercela? Belum. Menghiasi hati dengan sifat yang mahmudah? Belum. Dari mana datang tajalli? Dari mana datang musyahadah? Dari mana datang muraqabah? Karena musyahadah dan muraqabah itu hasil. Kalau kita tak menanam, kapan pula kita akan memetik, menuai hasil? Maka tugas kita tanamlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ditolong Allah kita mampu untuk melakukan dua hal ini. Mungkin kitab ini terlalu tebal, terlalu panjang pembahasan. Kayaknya tentu dengan waktu yang singkat tidak habis kita baca. Kalaupun nggak habis, insya Allah panjang umur kita bisa kita lanjutkan di tahun yang akan datang. Ini memang targetnya untuk setiap tahun. Setiap tahun ini adalah kitabnya. Tak usah tukar-tukar, karena memang ini adalah pembahasan yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, bahagia orang yang membersihkan dirinya. Di ayat yang lain Allah berfirman, qad aflaha man zakka. Sumban zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Apa itu makna tazkiyah? Zakka di situ ada, tazakka, ada zakka, maknanya sama. Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Ya at-tathhir, mensucikan. Tohara yutahhiru tathiran, bermakna mensucikan. Apa yang disucikan? Tentu karena menyangkut tentang supaya hati menghadap kepada Allah. Yang disucikan tentu masalah hati, karena tasawuf sasarannya itu adalah hati. Karena hati itulah sebetulnya yang menghadap kepada Allah. Menghadapkan jasad kita yang lahir itu gampang, nggak payah, asal tahu mana kiblat, hadapkan ke sana. Yang susah menghadapkan hati, itulah yang paling sulit. Halaman berapa nanti kabarnya? Oh iya, ini untuk sementara karena pembukaan kita bikin halaman 163. Kemudian nanti baru kita melompat ke halaman 199. Ini 163 dulu dibuka. Tamhid. 163 tamhid. Sudah Ibu yang berkitab? Dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu bahagian daripada iman, bukan syarat iman. Kalau syarat iman berarti nggak sah iman tuh kalau tak suci. Ini bahagian daripada iman. Makna bahagian di sini kesempurnaan iman. Jadi kalau belum suci lagi hati, iman belum sempurna. Fafham minhu, kata Imam Ghazali, pahamkan kamulah daripadanya, daripada hadis itu. Apa yang nak kita pahamkan dari situ? Anna kamalal iman, sesungguhnya kesempurnaan iman, bitazkiyatil qalb, dengan mensucikan hati, amma la yuhibbuhullahu azza wa jalla, disucikan dari apa? Dari apa saja yang Allah tidak menyukai. La yuhibbuhu, yang tidak menyukai akannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terjemah kitab Melayunya begitu, letterlik dia. Amma la yuhibbuhullahu azza wa jalla, dari apa-apa yang tidak menyukai akannya oleh Allah azza wa jalla. Begitu kalau kitab Melayunya. Tapi kalau terjemah bebasnya, sesungguhnya kesempurnaan iman itu dengan mensucikan hati dari sesuatu apa saja yang Allah tidak menyukainya. Itu terjemah bebasnya supaya lebih gampang memahaminya. Jadi apapun yang Allah tak suka, bersihkan hati dari situ.
Bagaimana mungkin kita hati itu akan dihadapkan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita akan mesra bersama dengan Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, sementara di hati ada sesuatu yang Allah tak suka? Bu, saya nanya sama ibu, cemana lah ibu mau mesra sama bapak, sementara bapak ada yang lain dari ibu? Gimana bu? Ada sesuatu yang ibu nggak suka. Apa yang paling nggak disukai sama istri? Kalau suami mau kawin lagi. Betul bu? Bu, kalau bapak ngasih kurang belanja masih bisa sabar? Masih. Kalau bapak nggak bisa belikan baju raya masih bisa sabar? Masih. Kalau bapak nggak bisa ganti gorden masih bisa sabar? Masih. Kalau bapak mau kawin lagi masih bisa sabar? Nah kan, betul. Yang itu yang paling tak sukai istri. Itu pula yang dibikin laki. Tiba-tiba laki datang nak mesra-mesra sama ibu, sama istri. Kira-kira macam mana istri? Disambut? Enggak lah, tidur pun dikasih belakang. Ya bu, balik badannya, balik badan. Dibikin juga lah sarapan pagi. Kalau biasa dikawani, diajak ngobrol cerita bareng. Kalau sudah tersakiti hati yang macam gitu, kira-kira mau dikawani cerita ngobrol bareng bu? Habis diletakkan sarapan tuh kemana ibu? Tinggi. Iya. Curhat. Cemana lah istri mau mesra-mesra dengan suami, sementara yang dibikin suami sesuatu yang tak disukai oleh istri. Begitu juga lah kita sama Allah. Macam mana lah Allah mau kita mesra-mesra bersamanya, sementara ada di hati kita sesuatu yang Allah tidak sukai. Selama itu ada, selama itu Allah tak suka sama kita. Kalau Allah tak suka sama kita, macam manalah bisa mesra dalam munajat-munajat kita kepada Allah. Maka nggak usah heran kalau munajat-munajat yang kita baca itu sebatas lidah kita, hati kita tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Allah yang tidak merasakan itu dalam hati kita. Kadang khusyuk tuh udah diusahakan, dikonsen-konsenkan gini, dipelotot-pelototkan mata tuh, Pak, jangan kemana-mana pikiran. Sebentar, hitungan menit nggak sampai, hitungan detik tiba-tiba melayang lagi, mental dia. Macam begitulah Allah menolak hati kita menghadap kepadanya. Hati kita mau kita hadapkan kepada Allah, tapi Allah menolakkan, dipalingkan Allah kepada selainnya, sehubungan karena di hati kita ada selainnya. Jadi kalau ibu-ibu bisa cemburu ketika di hati suami ada yang lain, maka Allah lebih cemburu ketika saat ada di hati hambanya selain dirinya. Kalau istri mengatakan, ketika suami mengatakan, "Dek, abang mau nikah lagi," dikasih, apa abang bilang? Apa abang bilang? "Bersatu langit sama bumi bang, takkan ku kasih." Kalau abang maksa, boleh. Pilih aku apa? Takut ibu. Pilih aku apa dia. Begitulah istri bilang. Kalau pilih dia, wassalam sama aku. Kalau pilih aku, tinggalkan dia. Nah Allah pun seperti itulah. Kalau pilih aku, tinggalkan selain aku. Kalau masih kau pilih selain aku, jangan harap aku ada di hatimu. Maka payah kita. Inilah yang kita rasakan. Inilah penyakit kita. Inilah kondisi batin kita hari ini. Maka insya Allah dengan kita paham ini, tahulah kita inilah yang mau kita baca ini kitabnya ini, mudah-mudahan ditolong Allah kita untuk mampu membersihkannya. Mudah-mudahan ditolong Allah kita untuk hati bisa menghadap kepadanya. Karena pertolongan Allah kita nggak akan mampu. Kita pada dasarnya hamba yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kesempurnaan imam, kata Imam Ghazali, dengan membersihkan hati dari sesuatu yang tak disukai Allah, wa tahliyati, dan menghiasi hati bima yuhibbuhullahu ta'ala, dengan sesuatu yang disukai Allah.
Kalau hati kita hiasi dengan sesuatu yang disukai Allah, lalu kita bersihkan hati dari sesuatu yang tak disukai Allah, maka insya Allah Allah pun akan selalu bersama dengan kita. Allah senantiasa bersama dengan hati-hati hambanya. Insya Allah Allah selalu hadir dalam hati hambanya, sehingga baru akan terasa kedekatan Allah kepada kita. Karena dekat Allah dengan kita bukan dengan fisik. Allah bukan benda yang bisa kita dekati dengan badan kasar kita. Kedekatan yang mau kita bangun kepada Allah adalah lewat rasa batin kita. Tapi rasa batin itu takkan dirasakan Allah ketika di hati tadi belum selesai yang dua hal itu. Apa itu? Membersihkannya dari hal yang Allah tak sukai, dihiasi dengan sesuatu yang disukai oleh Allah. Dua hal ini kalau bisa kita lakukan dengan baik, dengan izin dan pertolongan Allah, barulah akan terasa kedekatan kita dengan Allah. Maka insya Allah setiap kalimat-kalimat munajat yang keluar dari mulut kita, karena itulah pengakuan, sudah ada rasa dalam batin, semuanya nikmat itu. Subhanallah, terasa nikmatnya dalam hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacanya terasa enak di hati, lezat semua. Kalau kita sehat, badan sehat, insya Allah makanan enak tuh ya terasa enak. Tapi kalau badan kita lagi sakit, asam lambungnya lagi naik, segala macam penyakit ada di badan, makanan seenak apapun tak terasa enaknya. Padahal enak, semua orang bilang enak, tapi kita bilang gak enak. Kenapa? Karena fisik kita lagi bermasalah. Begitu juga lah semua munajat-munajat, kalimat-kalimat zikir, itu semua makanan ruh kita, itu semua makanan hati kita, itu lezat dan nikmat, tapi tak terasa lezatnya karena memang hati kita lagi sakit. Tapi kalau udah sembuh dia, udah dibersihkan dia, dihiasi hati dengan sifat yang mahmudah, insya Allah semuanya jadi nikmat, nggak ada yang terlewatkan, enak. Kebersamaan kita dengan Allah indah, terasa dekat, nggak terasa kesepian kita walaupun kita sendiri. Kenapa? Kesendirian kita itu ada yang membersamai kita. Siapa itu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mau kita capai sebetulnya. Fatazkiyatu satrul iman, maka membersihkan hati itu adalah syarat, itu bagian daripada iman, bagian daripada iman untuk kesempurnaan iman. Wa kaifa yastaghilu bit-thaharah man la ya'rifun najasah? Bagaimana seseorang itu akan mampu membersihkan, bagaimana seorang itu akan mampu menyibukkan diri untuk membersihkan sesuatu yang dia tak tahu najis mana yang mau dibersihkan. Tentu dia pahami dulu bahwa bersuci, mensucikan hati itu bahagian daripada kesempurnaan iman. Betul, dah. Dibersihkan dari apa? Dari najis-najisnya. Bagaimana mungkin kita akan menyibukkan diri untuk membersihkan hati dari najis-najis itu, sementara najis itu apa-apa saja kita pun tak paham. Tak usahlah dulu cara membersihkannya, tak usah. Mana najis yang mau dibersihkan? Tak tahu aku ya. Macam mana pula kita nak membersihkan najis? Najisnya itu pun tak tahu kita. Pertama tentu kita pahami dulu najis yang mau dibersihkan di hati kita itu apa-apa saja. Setelah kita tahu cemana cara membersihkannya, itu dia. Maka disinilah Imam Ghazali menyatakan fala nazkurul akhlaqal mazmumah, maka kami akan menyebutkan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang tercela, yang itulah pada hakikat najis maknawi itu, yang itu mau dibersihkan pada hati kita. Wahya kasirah, dan najis-najis maknawi atau akhlak mazmumah itu, sifat yang tercela itu sangat banyak sekali. Walakin turja'u syu'abuha ila asharati usul, akan tetapi dikembalikan cabang-cabangnya, pokok-pokoknya, cabang-cabangnya dikembalikan kepada usul,
kepada 10 usul, 10 dasar. Jadi 10 inilah pokok-pokok daripada sifat mazmumah yang mau kita bersihkan. Walaupun dari 10 ini bisa banyak kali cabang-cabangnya, tapi dasar-dasar pokoknya dari sinilah 10 nih. Yang 10 itu mana? Yang pertama syarhu ta'am. Ini hobi makan, nak makan aja pikirannya. Nah, ini juga termasuk penyakit. Bukan dilarang makan, tapi kalau terlalu berlebih-lebih makan, ini juga jadi penyakit hati. Cuman nggak usah kita bahas ini karena sudah sebagian dibahas di majelis-majelis taklim. Ini sekilas saja. Kemudian yang kedua syarhul kalam, hobi banyak bercakap. Ada orang maunya cakap aja, banyak cakap banyak dosa, mati lebih baik baginya, begitu. Yang itu apalagi kita hidup banyak-banyak kali dosa. Nah, jadi banyak dosa itu menghalangi hati untuk dekat dengan Allah. Dah sekilas. Kemudian yang ketiga ghadab, sifat pemarah, temperamen. Nah, ini juga menjadikan sesuatu penyakit dalam hati yang itu membuat kita jadi sulit untuk dekat dengan Allah. Baru kita sampai kepada pembahasan yang penyakit yang ketiga, sifat yang keempat ya, al-hasad. Jadi syarhul ta'am, syarhul kalam, ghadab. Tiga ini kita lewatkan karena sebagian jemaah ada yang sudah kita bahas supaya jangan terkesan terulang. Jadi kita masuk langsung ke aslur rabi, halaman 199. Apa itu al-hasad? Itu tentang hasad, tentang dengki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu menghapuskan amal-amal kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Kayu bakar setinggi apapun, ketika disuluh api dalam waktu tempo yang singkat, kayu bakar itu akan habis terbakar oleh api. Begitulah amal kebajikan kita. Sebanyak apapun yang sudah kita bangun, yang sudah kita lakukan, tapi kalau api dengki dalam hati kita masih tetap kita biarkan berkobar, maka seukuran besar api itu, seukuran itu pula cepat amal sebanyak apapun yang kita lakukan habis, musnah, binasa. Makanya di akhirat nanti banyak orang yang ketika di dunia udah mulai dia ngitung-ngitung, di dunia mulai ngitung-ngitung, ya aku nggak banyak-banyak kali amal tapi insya Allah lah, alhamdulillah, mudah-mudahan, gitu-gitulah. Ternyata sampai di hari akhirat kita menyeru, mana nih, mana pahala baca Quranku yang hatam tuh bulan Ramadan tuh, mana pahala sedekahku, mana aku nggak nampak, pahala aku ngaji kok nggak nampak, pahala ini mana, di mana, rupanya habis terbakar. Apa sebabnya? Karena dengki. Kata Nabi, dengki menghanguskan kayu, menghapuskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Nah, ini sering kita dengar udah. Wa qala, dan Nabi bersabda, salasun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 perkara, satu orang pun tidak akan selamat daripada yang 3 itu. Waduh, berarti kita masuk ya. Mana itu? Az-zannu. Zon itu sudah mendekati yakin, di atas syak, kuat dugaan. Ini kadang orang suka gitu, menduga-duga, sekedar tidak dibilangnya pasti enggak, tapi kayaknya ya gitulah. Kalau zonnya yang husnuzon, bagus, gak apa-apa, itu nggak dosa, baik sangka itu bagus. Tapi zon yang dimaksud di sini zon su, buruk sangka. Makanya kadang-kadang disebabkan karena buruk sangka nih, bisa yang mencuri, yang dicuri dosanya lebih banyak daripada yang mencuri. Kok bisa begitu? Dalam hati dia sudah menuduh-nuduh saya, alah siapa lagi kalau nggak dia, siapa lagi, rupanya bukan. Mana itu? Semalam ku tengok dia lewat, siapa lagi kalau nggak dia? Semalam nengok dia kemari, siapa lagi kalau nggak dia? Padahal nggak pasti.
zon aja nih itu, tapi zonnya zon yang buruk. Inilah bahaya kita, hati-hati. Semalam baru bertengkar si A sama si B. Tiba-tiba si B cerita-cerita dalam majelis satu wirid atau apalah. Si B cerita sama si C. Si A udah nuduh macam-macam itu. Pastinya dia apa itu? Pasti dia itu. Apalagi mau kayak gitu. Hati-hati. Zon. Kalau zon yang bagus gak apa-apa. Yang kita khawatirkan hati-hati. Saya ada jamaah cerita orang, ada pemilik ustadz, anaknya baru meninggal. Menurut dia ini bang, meninggalnya tak wajar nih bang. Gak wajar cemana? Iyalah bang, sakitnya kurasa aneh ini anakku ini. Jadi aku mau cari orang pintar lah dulu bang. Mau tahu aku ini, memang ini meninggal wajar atau meninggal ada yang tak wajar. Kalau nanya ke polisi, tak tahu polisi bang, karena ini metafisik. Nanyanya sama dukun lah bang, orang pintar. Jadi kata orang pintar tuh, ada baju dia lagi yang masih tinggal. Ada? Betul mbak, mari. Ember disiapkan isi air, airnya putih. Di mantra-mantrai dia, baju tadi dimasukkan ke dalam air tuh, tiba-tiba merah darah itu, macam darah itu air tuh. Awak terkejut nengoknya Ustaz. Habis itu apa kata dia? Diambil si baju, coba kalian tengok muka siapa yang ada di ember tuh, dialah pelakunya. Tiba-tiba Ustaz, merahnya berubah Ustaz. Nampak gambar orang di situ Ustaz. Pas macam mana yang ditebak-tebak sama si ayah tadi. Kan bang, apa aku bilang, aku udah kali bang, dia lah ini mau bikinnya bang. Tengok bang, betul Ustaz, ku tengok nampak muka orang. Wah inilah goyang-goyang juga awak. Hati-hati, ini permainan jin. Jangan hakul yakin awak percaya bahwa memang betul ini. Tapi karena dia udah subzon duluan Ustaz, begitu ditengoknya memang muka dia pas sekali, langsung pulang dia ngasah parang Ustaz. Waduh, kalau nggak kami lerai-lerai Ustaz, wah kacau Ustaz. Nah inilah bahaya ini. Macam betul aja itu. Nengok. Beda Pak Belalang. Kalau Pak Belalang lihai tipu muslihatnya. Apa kata Pak Belalang? Ini ada begini-begini. Siapa yang tak bisa menengok berarti dia anak daripada ayah omaknya yang tak betul gitu. Terakhir ditengoklah, ya kan? Betul kan? Nampak kan orangnya kan? Iya, karena takut dibilang. Kalau umpama tak bisa menengok berarti anak tak betul gitu. Jadi tak nengok pun bilangnya iya. Takut dibilang anak tak betul. Itulah Pak Belalang tuh. Akalnya banyak. Akal ini nampak memang. Cuman kan sihir jin bisa aja. Sihir jin. Makanya kita jangan percaya yang macam-macam gitu. Bahaya, awas. Cuman anehnya kadang-kadang yang mau ngaji-ngaji, mau sembahyang, masih mau juga lah berdukun-dukun. Aneh. Baik. At-toyaroh. At-toyaroh. Apa itu toyaroh? Menerka-nerka, ngagak-ngagak, kurasa. Kalau zon itu udah di atas sak, udah hampir yakin. Kalau ini menebak-nebak saja, kurasa. Itu bahaya, awas. Wal hasad, yang ketiga hasad, dengki. Wasauhat disukum bil mahraj min dalik. Akan kuceritakan kepadamu bagaimana cara keluar dari itu. Kalau datanglah ini
Zon datang tiba-tiba, cus, muncul aja, toyaroh muncul saja, hasad muncul saja begitu secara tiba-tiba, secara otomatis dalam hati kita. Cemana jalan keluarnya? Mbak, jangan celaka kita dengan sebab itu. Idza zonanta, apabila engkau zon, fala tuhaqqiq, jangan kau pastikan itu betul. Nah, macam tadi lah, ditengoknya gambar tuh. Jangan kau pastikan itu betul memang begitu. Karena yang tahu tahqiqnya siapa, apa, dan seterusnya itu hanya Allah, hanya ilmu Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Kita kan cuma menduga-duga, menzon-zonkan saja. Maka jangan ditahqiqkan. Yuk kalau iya, kalau tidak berdosa kita sudah menuduh orang. Nanti di akhirat bermasalah kita sama Allah SWT. Sesuatu yang tidak tahqiq masih sebatas zon, jangan ditahqiqkan. Apa tahqiq? Dipastikan. Apalagi kalau nggak kayak itu, alah, kan macam tahu aja dia. Sampai ini menuduh berzina itu, menuduh orang melakukan perbuatan zina itu wajib memberikan kesaksian 4 orang. Apabila kita tak sanggup memberikan kesaksian 4 orang, maka kita dianggap qadzab, menuduh orang tanpa saksi dan bukti. Orang yang seperti ini akan dihad, akan diberikan sanksi hukum. Berapa hukumannya? 80 kali dicampur. Allah, ya Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan sembarangan nuduh. 4 orang saksi. Menyaksikan apa? Menyaksikan zina dia lah. Umpama dipanggil lah saksi-saksi tadi, disiapkanlah 4 orang. Ditanya sama hakim, betul bapak menyaksikan si Polanah ini atau si Polan ini berzina? Betul Pak Hakim. Cemana menyaksikannya? Saya tengok laki-lakinya datang di posisi rumah tuh tiada ada siapa-siapa, cuman perempuan tuh. Terus masuk dia ke dalam, terus dikunci pintunya dari dalam. Terus ya apalagi Pak Hakim, kalau udah di dalam dua-duaan apalagi apa? Ya gitulah, gitu apa? Ya berzina lah. Nampak kau rumahnya? Enggak. Yang kau nampak apa? Masuk ke dalam, pintu ditutup. Itu namanya kau menyaksikan laki-laki masuk ke rumah, pintu ditutup. Bukan menyaksikan zina. Yang dituntut di pengadilan ini menyaksikan perbuatan zina itu. Wah, berat ya? Berat. Nah, jadi tidak boleh langsung nyimpul-nyimpulkan. Tapi bukan ini maksudnya membela orang-orang yang begitu-begitu ya. Kira-kira umpama berzina atau tak berzina, dua-duaan di dalam rumah, pintu dikunci, betul itu? Boleh itu? Enggak boleh. Apa hukumnya? Haram. Walaupun tak berzina, haram, nggak boleh. Jangankan ditutup dua-duaan makan bakso sama istri orang aja pun tak boleh. Nggak boleh sejaman ya. Masa sama istri orang dua-duaan makan bakso, ngobrol bareng. Hati-hati, seloro-seloro, lama-lama selero gitu. Baik. Dua-duaan. Ini maksudnya bukan membela ke sana ya, jangan salah paham. Tetap sama-sama itu pun tidak boleh, berdosa, haram itu. Cuman menyangkut karena ini sesuatu hukuman yang sangat berat. Hukuman zina itu dirajam. Kalau dibenarkan cakapnya begitu saja, kemudian dirajamlah perempuan ini, ya kalau memang betul dia melakukan perbuatan itu. Kalau tidak, ini kan berat kesalahannya. Makanya harus ada 4 orang saksi, bukan menyaksikan yang masuk ke rumah tadi, tapi menyaksikan betul melakukan perbuatan zina itu. Berat itu. Makanya jangan cepat-cepat kita menyimpulkan. Maka kata Nabi, kalau mau selamat, idza zonanta, apabila kau menzonkan sesuatu, fala tuhaqqiq, jangan kau pastikan.
Karena zon itu di bawah yakin, di atas syak. Jadi selama belum sampai ke tingkat yakin, jangan tahqiqkan. Tapi kalau sudah nampak dengan mata kepala awak sendiri memang begitu, itu udah tahqiq lah itu. Usah ditahqiqkan pun tahqiq lah itu, pastilah itu kejadiannya begitu. Itu kalau mau selamat begitu. Yang kedua, wa idza tatayyarta, apabila kau menerka-nerka, datang aja perasaan dalam kita, jangan-jangan, paham nih, biar lewatkan saja dia. Enggak usah masukkan, enggak usah disimpan dalam pikiran kita. Alah, jangan-jangan gini itu, gini, enggak usah, lewatkan aja. Sah. Jangan kita terpengaruh dengan terkaan yang enggak pasti benar itu. Biar lewat aja dia. Anggaplah dia kayak sampah yang lewat, udah biarin saja. Ini orang yang begitu, awak pula yang sibuk, awak pula yang pening mikirkannya. Apa pula awak teka-teka orang. Kalau iya, kalau tidak. Wa idza hasatta, apabila engkau dengki, apabila datang perasaan dengki di dalam hati, fala tabghi, maka jangan kamu durhaka. Maksudnya apa? Jangan itu dengki, perasaan dengki itu jangan sampai ke sebuah tindakan perilaku. Dengki itu kan begini, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nah ini jangan dibiarkan, bahaya ini. Kalau itu dibiarkan, nanti muncul ada ketidakadilan kita sama dia. Orang yang kita dengkiin itu dalam pandangan kita nggak ada betulnya. Pelit dia, kita bilang politnya dia itu percuma kaya begini. Begitu dia nggak pelit, begitu dia rajin bersedekah, lari aja itu dia pamernya itu. Wah, ada yang betul. Salah semua. Jadi kalau dengki, maka jangan sampai ke tindakan seperti itu. Jangan kamu dengan adanya perasaan dengki, maka muncullah sebuah tindakan yang membuat kita jadi berdosa karenanya. Mulailah mulut ini pun bercakaplah. Kalau dia belumnya paten-paten kali. Kadang-kadang orang tak paham, pikirnya udah begini. Tapi kalau menurut aku belumnya dia paten, dah kan mulutnya mulai bercakap. Nanti insyaallah akan panjang lebar akan kita bahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Dabba di sini menjalar, menular kepada kamu penyakit-penyakit umat-umat sebelum kamu. Ada penyakit-penyakit umat sebelum umat Nabi Muhammad itu menjalar sehingga menular kepada kamu, kata Nabi, kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Al-hasad, dengki. Umat-umat dulu pun begitu. Maka menularlah sampai kepada umat Nabi Muhammad. Wal baghdha, membenci, sangat membenci. Nengok orang benci aja, nggak suka aja. Pandangan matanya pun pandangan mata macam mana? Orang benci kayak mana? Nengok orang benci itu kan. Wal bughdha hiyal haliqah. Itu bughdha, kebencian dalam hati itu haliqah. Apa haliqah? Mencukur. Maksudnya apa? Mencukur pahala. Bisa habis pahala kita itu. Kenapa? Karena akibat kebencian muncul kedengkian. Dengki tadi menghapuskan amal kebaikan. Maka kalau bisa nggak usah benci-benci sama orang, suka-suka aja sama orang yang benci-benci. Wa qala Zakaria alaihi salam, telah bersabda, telah berkata Nabi Zakaria alaihi salam. Apa kata Nabi Zakaria? Qala Allah, telah berfirman Allah taala, al-hasid, orang yang dengki, aduwwun li ni'mati, itu musuh bagi nikmatku. Kenapa musuh bagi nikmat Allah? Karena dia nggak suka nikmat Allah dikasih kepada seseorang. Maka kalau Allah kasih nikmat itu kepada orang yang dikehendaki Allah, dia marah, dia benci, nggak suka dia. Maka musuh dengan nikmatku. Musakhitun liqada'i, dia itu marah dengan ketentuanku. Karena yang menentukan
si A dapat sekian, si A aku kasih nikmat dan seterusnya, itu siapa? Allah SWT. Kan terserah Tuhan, dia yang punya nikmat, dia yang berhak untuk menentukan nikmatnya dikasih Tuhan kepada siapa. Tapi ketika dia musakhid, dia marah, dia benci, dia nggak suka, sebetulnya saat itu dia tidak sedang berhadapan dengan orang yang didengkiinya. Secara tidak sadar dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menentukan, yang membagi-bagi nikmat kepada siapa yang dikehendaki itu adalah semata-mata Allah. Seolah-olah dia protes sama Tuhan. Ya Allah, kenapa kau kasih dia nikmat ini ya Allah? Kau kasih sama dia. Sering nggak sadar kita macam ngatur-ngatur Tuhan di situ. Di sini maka dosa besar dia. Kok berani kita ngatur-ngatur Allah? Kalau yang punya kita lantas kita atur-atur, terserah. Tapi yang ini punya Allah, kenapa kita mengatur sesuatu yang bukan hak kita? Ini makanya kadang kalau nggak sadar ya kayak gitu. Tapi kalau kita sadar, ya Allah, parah kali lah orang nikmatnya Allah. Aturannya kan terserah Allah, suka hati mau dikasih kepada siapa nikmat itu. Kenapa aku marah? Allah ngasih kepada sekolah. Kenapa aku benci? Kenapa aku nggak suka? Serah Allah lah mau ngasih kepada siapa yang dikehendakinya. Harusnya begitu. Tapi ini enggak. Kita pikir kayak nikmat kita aja itu. Ghairu radin bi qismati. Dia tidak ridho dengan pembahagian aku allati qasamtu baina ibadi, yang aku bagikan antara hamba-hambaku, kata Allah. Aku yang bagi-bagikan itu, nikmat itu kepada hamba-hambaku. Tapi kenapa dia enggak rela? Kok sibuk dia? Orang nikmatku kok nggak rela pula dia, kok marah pula dia, kok benci pula dia. Makanya umpamalah kita punya, mau kita kasih kepada siapa yang kita mau, suka hati kita. Ada orang yang open kali, ngatur kali sama kita, Pak. Itu punya bapak, Pak. Iya. Bapak kasih sama dia, suka hati pula. Aku gak suka aku kalau ngasih dia. Iya, aku lah hubungan kau sama aku. Nikmat-nikmatku kok kepo kau. Kok kebakaran jenggot kau. Nanti kau lah mau kuasai sama siapa? Punya aku kok. Kira-kira begitulah. Kan aneh itu. Makanya orang dengki itu sebenarnya aneh itu. Sakit itu hatinya itu. Cuma dia nggak sadar dia sakit. Dia nggak sadar sakit. Cuman begini, ada orang sakit tapi pandai nyimpan penyakitnya. Ada yang tak pandai menyimpan penyakitnya, asal sakit sedikit terus narik hidung kening terus. Ada enggak tenang, tapi di dalamnya seperti sakit luar biasa dia. Sakit hati pun gitu juga. Tetangganya beli mobil karena dirasa udah perlu nak pulang kampung. Ngerental berapa gini hari? Berapa Ijal? 1 hari? Mau tidak tuh mobilnya? Kalau mobil Avanza 400, minyak awak sendiri, supir awak sendiri, 400 mobil aja. Makanya awak paling sedikit seminggu di kampung. 400 kali seminggu udah berapa? Lain minyak lagi. Aduh, kayaknya kalau ada duit beli mobil ini cocoknya. Tapi tak ada duit kontan. Pakat sama anak-anak pun setuju. Iyalah cocok, gotong royong kita ya. Kau kan udah kerja, biar nanti kalau pulang kampung kita enak kita, nggak pengen rental. Besar biaya ngerental tuh. Belum lagi kalau lecet ganti pula awal lagi. Iyalah ya, cocok lah ya. Kalau pikir-pikir kita biar enak kita ya, satu keluarga ya. Anak pula 4. Dikurang-kurangi lah gaji orang tuh untuk bayar angsurannya. Pakat. Belilah. Ada tetangga tengok itu tadi pandai dia nyemrondokkan di hatinya. Biar kredit mobil baru nih ya Pak. Oh iyalah, kreditnya ini karena dibantu anak-anak, kalau nggak mana sanggup bawa. Nggak apa-apanya Pak, biasa itu kredit zaman gini hari. Apalagi kalau rame-rame bayarnya, nggak terasa itu, tahu-tahu nanti lunas saja 3 tahun.
mulutnya begitu, dalam hatinya kalau nggak lunas selesai tarik showroom udah sok berapa itu angsurannya? Perasaan itulah besar pasak dari tiang untuk apa merepek dalam hati juga. Umpama nggak terbayar lah, ditariklah sama showroom. Umpama ini yang ditarik punya siapa? Punya orang kan? Kan nggak sampai dia ikut rugi kan? Kenapa kok sibuk kali dia? Nah itulah kadang-kadang. Kadang kalau kita renung-renungkan sendiri, kalau pas awak lah yang kena, yang bodoh lah aku ini. Udahlah pahalaku habis, hatiku tambah sakit. Ini hari dia beri kredit mobil, lunasku mobil, apa lagi? Semakin bertambah-tambah nikmatnya di situan sama dia, makin sakit hatinya. Makanya ada orang dengki, terakhir masuk rumah sakit. Udah baiklah, udah boleh pulang. Kawan-kawan wirid agak terlambat nengoknya, besok boleh pulang, ini hari baru datang. Gimana Bo? Kondisinya Bo? Udah sehat? Alhamdulillah. Besok kata dokter boleh pulang. Cocok lah, biar bisa kita wirid lagi. Iyalah. Terus dibilang, itu Bo, tetangga ibu yang sebelah tuh, beli mobil deh Bo. Beli mobil. Terakhir nggak jadi pulang. Malam tuh ngedrop lagi dia. Benaikan semua, tensi naik, semua naik, gula naik, asam urat naik, semua naik, enggak yang turun. Allah ya Allah. Kenapa bisa begitu? Saking antipati betul dia, bencinya luar biasa sama tetangganya rupanya. Maka begitu dengar tetangganya beli mobil, sakit kali hati dia. Salah itu semua. Suuzonnya tinggi. Kenapa? Itulah tadi. Alah, uang masjid pun ditelapnya itu. Padahal tak tahu pun tak enggak dia. Duga-duga tuh toyaroh tadi lah, direka-reka aja. Habis cemana? Dia bendara masjid, uang sama dia semua. Laporan kan ada, kan bisa aja ditulis-tulis. Duitnya kan nggak nampak awak. Alah udah, untuk modal panglongnya itu. Untuk modal panglong itu. Taunya aku, kok sudah tahqiq. Tadi nggak boleh ditahqiqkan. Zon aja nggak boleh tahqiq, baru nerka-nerka. Kenapa bisa begitu? Itu yang ada sakitnya itu. Kalau nggak ada sakit, enggak lah ke situ dia. Pikiran dia nggak diarahkan ke situ. Tapi karena ada sakit dia, maka apapun yang terkait dengan orang yang dibencinya, semua nggak ada yang bagus. Setiap ada kesempatan untuk menjatuhkan dia, maka inilah kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan. Sama kayak orang munafik sama Nabi. Luar biasa. Orang munafik itu kan benci kali dengan Nabi, benci kali dengan orang Islam. Maka ada kesempatan untuk bisa dijatuhkan Nabi, mereka akan menjatuhkan Nabi. Nabi yang tak ada kurangnya, tak ada cacatnya pun mau dijatuhkan mereka, mau dicari-cari titik kelemahannya. Lantas kalau kita yang punya kekurangan dicari-cari oleh titik kelemahan kita, ya udahlah. Jangan coba aja. Baru mencalonkan saja, bukan mencalonkan, baru dicalonkan saja untuk kebakaran jenggot tetangga sebelah. Paham maksudnya ya? Itulah. Padahal baru dicalonkan kepala desa. Yang ini pula kepingin dia lagi duduk jadi kepala desa. Sana dicalonkan, diperkirakan dia menang, awak kalah, kebakaran jenggot lagi. Hanya hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti ada dibahas sebab-sebab daripada dengki itu datang. Jadi wa'lam, ketahuilah olehmu annal hasad haramun. Hasad itu hukumnya haram. Ini harus kita pahami. Maka dengki aja ada dalam hati kita, sudah berdosa kita dari saat itu. Apa itu dengki? Antuhibba zawalan ni'mah min ghairik. Engkau menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya.
engkau menyukai atau kau menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu zawal, akan hilang. Itulah cita-cita dia, itulah keinginan dia. Cemana supaya dia itu kehilangan dari nikmatnya. Senang kali dia. Kalau orang lain ketimpa musibah, senang kali dia. Maka rumusnya katanya ada berapa S? 4 S ya. Suka nengok orang lain susah. Senang nengok orang lain susah. Susah nengok orang lain senang. Susah nengok orang lain senang. Senang nengok orang lain susah. Gitu ya. Terbalik aja nya Bu, ibu cepat kali protesnya. Begitu dikabari si anu begini, oh ya, dalam hatinya syukur. Hati-hati. Ini beli kereta baru nih tetangga. Seminggu yang lalu baru berantem sama dia, ngadu mulut, bertengkar lah, berselisih. Terus kemudian nggak cakapan. Tiba-tiba seminggu setelah itu, yang begaduh tadi, tiba-tiba beli kereta. Nampaklah kereta pakai diikat-ikat tali bak mobil. Dia pas duduk di depan, siapa yang beli kereta? Tiba-tiba berhenti di rumahnya. Gangnya buntu pula. Berhenti di situ. Dia punya itu. Oh iya betul dia. Paling-paling kredit kan. Belum pasti kredit enggaknya. Udah dalam hatinya, alah memang kredit. Mana bisa dia beli kereta baru. Siap, mobil punya ngantar pergi. Yang punya kan kepingin ngetes. Bonceng lah sama istrinya. Jalan. Memang itu pula gangnya buntu. Dia lagi duduk jual itu, tengok. Dikira aku ange, enggak ange aku padahal ange. Enggak ange aku. Serah kau lah punya keretamu kok gitu. Tapi sebenarnya ange itu. Entah macam mana udah sampai jalan besar, tiba-tiba dompet istrinya ketinggalan. Bang. Tinggal pula dompetku bang. Alah kalau kau lah yang pelupo kali kau. Baliklah bang, masa kita pergi apa dompet? Aku sekali mau belanja nih, bisa ambil. Yalah, kata laki yang muter. Dia masih terduduk aja tuh. Lewat. Ngangek aku deh. Namanya memang mau ngambil dompet, begitu dompet diambil balik nggak? Balik. Sekali balik nih, ngamuk betul ya. Masuk ke rumah dibanting apa dia? Katanya. Pikirnya aku ange katanya. Padahal memang ange. Hati-hati. Kalau sakit hati orang lain dikasih Allah nikmat, itu berarti udah bersarang dengki dalam hati itu. Kira-kira bisa nggak semua orang kena penyakit ini? Bisa. Kalau udah ada bibitnya. Apa bibit penyakit dengki itu? Adawah. Ada pertengkaran. Ada kebencian dalam hati kita sama seseorang. Itulah bibit dengki. Itu akan muncul cepat itu. Ibarat macam virus, cepat kali nularnya itu, cepat kali menghancurkan itu. Tapi kalau umpama tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian kita sama dia, begitu lewat, iya, boleh, iya. Oh iya. Silakan, tafadhal ijlis. Oh iya. Barakallah. Silakan duduk sini. Boleh. Ya. Kalau tak ada di dalam bibitnya, nggak apa-apa. Siapa beli kereta? Oh Pak Ruslan. Beli kereta. Lewat lah kereta baru nih, gitu. Alah, ini untuk si anu ini, ini di teslinya lah. Alhamdulillah. Kredit, nggak apa-apalah kredit. Begitu mulutnya, begitu hatinya.
nggak bermasalah. Kenapa? Memang hatinya nggak lagi sakit, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada apa. Bagus, hubungan bagus. Makanya kita kalau hubungan bagus itu kadang-kadang orang yang hubungan baik sama kita diceritai orang, kita pun halah itu aja yang ceritakan, macam tak ada cerita lain. Begitulah kita bilang sama orang, iya tapi dia kayak gini ya. Manusia itu kan ada aja kurangnya, mana ada sempurna. Itulah kekurangan dia. Awak pun ada juga kekurangan. Udahlah, banyak kali dosa awak nyeritain dia saja. Dah. Itu belum giliran awak yang sakit hati. Itu dia yang sakit hati. Giliran awak yang sakit hati, rupanya awak lebih dahsyat dari dia lagi. Hati-hati. Ini sakit hati ini bisa kemana-mana ini. Komplikasinya yang bahaya. Iya. Benci, permusuhan, sakit hati. Nah ini komplikasinya. Maaf ya, terus ya. Jadi dari dunia sampai akhir belum minta maaf ya, Allah. Jadi itulah. Kemana-mana larinya. Tak ada yang elok tuh orang tuh. Inilah hati-hati. Bersihkan hati, bersihkan hati. Banyak-banyak istighfar ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah bersihkan hatiku ini ya Allah. Jangan aku lagi sakit hati sama orang ya Allah. Nah. Baiklah. 10:30 kita break lebih dulu. Ya. Makan-makan snack kita dulu. Kemudian nanti dilanjutkan sampai mendekati waktu zuhur. Demikian saja, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak terus dibolehkan untuk برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي رب إني قد مددت يدي بك أرجو فيض المدد رب إني قد مددت يدي بك أرجو فيض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب قد
الصفا